Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kun 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlak. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seraya bersama-sama kita selalu memanjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah bahwasanya malam hari ini, detik ini Allah masih limpah curahkan kepada kita taufik hidayah, limpah curahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, yang alhamdulillah dengan izin Allah, dengan nikmat yang diberikan Allah, kita masih pergunakan nikmat itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita, taklim kita tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat diiringi salam juga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga serta para sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersalawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah bersama-sama ta'lim ini kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, usaha kita dimudahkan, rezeki kita diluaskan dan dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solihah, hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah. Kemudian berbagai macam permasalahan yang ada pada diri kita diberikan jalan keluar yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah bi barakati ummil Quran wa ila hadratin nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Muhammad Nawawi Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita pada malam hari ini. Masih kitab Nuruz Zolam, kitab dasar tentang tauhid. Yang pertama kita sudah bahas tentang iman kepada Allah. Iman. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang iman kepada para malaikat. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa di dalam kitab ini dikatakan malaikat yang wajib kita ketahui itu jumlahnya ada 10.
semua memiliki tugas yang berbeda-beda. Kemarin telah kita bahas sampai 3 malaikat. Sekarang malaikat yang keempat, yaitu malaikat Izrail. Siapa malaikat Izrail ini? Malaikat Izrail ini di dalam kitab ini dikatakan bertugas mencabut nyawa. Siapa yang dicabut nyawanya? Seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang bernyawa. Malaikat Izrail itu mengeluarkan nyawa dari tempatnya di dalam tubuh. Sekalipun makhluk itu sekecil nyamuk umpamanya, dia itu bernyawa. Itu ada di genggaman malaikat Izrail itu nyawanya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan pendapat kaum Mu'tazilah di sini dikatakan. Kaum Mu'tazilah itu mengatakan bahwa malaikat Izrail hanya mencabut nyawa jin dan manusia. Ini menurut kaum Mu'tazilah yang tidak sepaham dengan kita. Dia mengatakan malaikat Izrail itu tugasnya mencabut nyawa jin dan manusia saja. Padahal kata Allah, malaikat Izrail itu mencabut nyawa seluruh makhluk yang bernyawa. Itu tugas malaikat Izrail. Dan berbeda pula dengan pendapat ahli bid'ah yang mengatakan bahwa malaikat Izrail itu mencabut nyawa hewan. Hewan saja. Dan yang mencabutnya adalah pembantu-pembantunya, bukannya malaikat Izrail. Ini menurut ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu ya orang yang suka membid'ahkan orang lain. Bentar-bentar bid'ah, kagak ada dalil dan hadisnya, kagak ada dalil, mana dalilnya, mana hadisnya, kayak begitu terus tuh. Ya. Padahal dalilnya jelas, hadisnya juga jelas. Malaikat Izrail di sini dikatakan adalah malaikat yang sangat besar. Malaikat Izrail itu malaikat yang sangat besar badannya. Dan malaikat Izrail ini menakutkan bila dipandang. Besar, serem lagi, kurang lebih begitu. Ya. Kalau di sini dikatakan dalam kitab ini dipandangnya menakutkan, berarti menyeramkan. Karena menghadapi orang-orang yang ada di alam barzah, alam kubur. Orang menghadapi orang yang akan sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat Izrail. Bagaimana keadaan tinggi badannya malaikat Izrail? Di sini dikatakan kepalanya malaikat Izrail itu berada di langit yang paling tinggi dan kakinya berada di bumi yang paling bawah. Allah, besar sekali berarti. Kepalanya ada di mana? Di langit yang paling tinggi, kakinya berada di bumi yang paling bawah. Kita kalau dilihat sama malaikat Izrail kayak semut berarti. Kayak semut kalau dilihat tuh manusia itu. Saking besarnya malaikat Izrail. Wajahnya menghadap ke arah Lauh Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Nah, seluruh makhluk berada di depan kedua matanya.
Jadi tidak lepas dari pengawasan malaikat Ijrail. Jadi kelihatan semua tuh, kata Allah, malaikat Ijrail malam hari ini ada di Gramapuri umpamanya. Tempatnya di Blok Anu. Waktunya nanti jam 9. Udah waktunya tuh, kata Allah. Itu udah kelihatan tuh malaikat Ijrail tuh. Oh, ini rumahnya, oh ini tempatnya, ini orangnya. Udah ketahuan tuh. Ya. Maka untuk yang menghadapi hal-hal yang kayak begitu, benar-benar harus kita persiapkan tuh. Kan kita tidak tahu kapan malaikat Ijrail mau datang ke kita. Tiba-tiba, ya, datangnya tiba-tiba. Ada yang lagi ngaji dipanggil, ada yang lagi nyetir mobil dipanggil, ada yang lagi joget dipanggil. Tiba-tiba tuh. Maka ketika kita menghadapi malaikat Ijrail harus benar-benar dalam keadaan husnul khotimah. Dulu saya pernah jelaskan, kalau hari-hari kita tidak pernah lepas ibadah, menurut logika saja, masa kagak husnul khotimah? Sholat aja kita 5 waktu. Maghrib sampai Isya dalam keadaan mengaji. Isya ketemu subuh dalam keadaan terjaga. Belum lagi malamnya dihiasi dengan sholat malam. Munajat lagi kepada Allah, minta ampun lagi kepada Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Ketemu pagi hari sampai ketemu sholat zuhur lagi, terus introspeksi diri untuk memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar menjadi orang yang bertakwa. Maka ketika kita berada di hal-hal seperti itu dalam kebaikan terus, ketika malaikat Ijrail datang, insya Allah malaikat Ijrail nanti dikatakan dalam kitab ini tidak akan galak, tidak akan kasar terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan dia bersikap ramah kepada orang-orang yang beriman. Jadi lemah lembut tuh malaikat Ijrail ketika mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Berbeda dengan orang-orang yang kagak beriman dan kagak punya amal soleh. Ya. Dicabutnya dari seluruh, kalau dalam kitab Tazkirah itu ada dikatakan dari seluruh anggota tubuh dicabut, dari matanya, dari telinganya, dari mulutnya, dari tangannya, dari kakinya. Ketika serentak dicabut nyawanya oleh malaikat Ijrail, matanya melotot, mulut terbuka lebar, tangan terkapar lebar begini. Saking merasakan keganasan malaikat Ijrail itu kepada orang-orang kafir. Ya. Tapi kepada orang yang beriman, dia bersikap ramah tamah. Dia pun datang kepada orang-orang yang beriman itu dengan rupa yang baik dan tidak menyeramkan. Malaikat Ijrail datang kepada orang-orang yang beriman dengan ramah, dengan rupa yang baik dan tidak menyeramkan. Berbeda dengan sikap malaikat Ijrail ketika datang terhadap orang-orang yang kafir, kepada orang-orang kafir. Wajahnya yang seram diperlihatkan, tubuhnya yang besar diperlihatkan, keganasannya diperlihatkan. Udah ibaratnya bengis bener udah malaikat Ijrail itu kalau melihat orang-orang kafir itu mau cabut nyawanya. Datang juga langsung kayaknya kagak permisi lagi, langsung dicabut aja nyawanya. Ganas tuh. Nah, hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malaikat
Yang pertama kemarin dijelaskan yang namanya fatinun itu ada dua, yaitu malaikat munkar dan nakir. Nah, ini malaikat Israel. Kemudian malaikat yang kelima dan yang keenam adalah malaikat munkar dan nakir. Ini artinya kita sedang mempelajari keimanan kepada Allah lewat keimanan para malaikat. Malaikat munkar dan nakir ini mereka berdua adalah malaikat yang hitam. Mereka menerobos ke dalam bumi dengan taring-taring mereka. Di sini dijelaskan rambut mereka itu terurai sampai ke tanah. Mata mereka itu laksana kilat yang sedang menyambar. Ini malaikat munkar dan nakir. Yang ditemui di mana? Di alam kubur, alam barzah. Ditemuin oleh semua makhluk, terutama manusia. Kemudian mereka laksana kilat yang menyambar mata mereka itu. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa mata malaikat munkar dan nakir itu warnanya biru, dan suara mereka itu seperti guruh yang menggelegar. Jadi kalau malaikat munkar dan nakir bertanya atau berbicara itu suaranya apa? Seperti guruh yang menggelegar, ya seperti kilat lah begitu, ya suaranya besar. Jika keduanya berbicara, maka dari mulut mereka itu keluar nyala api yang menyambar. Nah, ini tentunya akan ditemui bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Taring-taring mereka seperti tanduk kerbau dan napas mereka seperti angin yang sangat kencang. Kalau angin dari kipas itu kedengarannya masih kecil, tapi kalau nafasnya malaikat munkar dan nakir itu suaranya kencang sekali, seperti angin ribut. Di dalam riwayat lain dikatakan seperti nyalanya api juga. Nah, di dalam genggaman tangan mereka terdapat palu yang sangat besar dari besi. Palu yang sangat besar dari besi untuk menghukum manusia. Yang jika seluruh jin dan manusia berkumpul untuk mengangkatnya, niscaya tidak akan mampu untuk mengangkatnya. Segede apa kira-kira palunya? Seluruh jin dan manusia ngumpul disuruh ngangkat palunya malaikat munkar dan nakir, itu kagak bisa ngangkat itu. Saking apanya? Saking besarnya tuh, saking gedenya. Nah, jika palu yang dipegang itu dipukulkan ke gunung, maka seketika itu juga gunung itu akan rata dengan tanah. Tentu ini merupakan keimanan kepada Allah yang dikirimkan kepada malaikat berupa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas malaikat munkar dan nakir ini adanya di alam barzah, kata Allah kayak begini nanti. Alat-alat yang dipakai untuk menghukum manusia begini-begini semua. Ya. Kedua malaikat ini bertugas untuk mengajukan pertanyaan kepada manusia dan jin. Baik orang mukmin, orang munafik, ataupun orang-orang kafir. Semua akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir. Akan menerima pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Kapan menerima pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir? Waktunya adalah sesudah
sempurna dikubur dan orang-orang yang mengantar sudah kembali pulang, pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kita kepada jasad kita. Seluruhnya hidup kembali, itu dihidupkan kembali kita oleh Allah. Karena untuk menerima apa? Pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tentang kembalinya ruh ke dalam jasad kita seluruhnya, ini menurut pendapat jumhur ulama. Ada berbeda pendapat nih tentang kembalinya ruh itu, apa setengah badan, apa di kepala saja. Ada berbagai macam pendapat. Nah, pendapat yang pertama, menurut Imam Ibnu Hajar mengatakan hanya bagian atas badan saja. Keliru sekali orang yang mengatakan bahwa pertanyaan itu hanya ditujukan kepada badan saja tanpa ruh. Badan saja berarti tanpa ruh, berarti kagak hidup. Badan, jasad tanpa ruh. Bagaimana mau jawabnya? Atau hanya kepada ruh saja tanpa badan? Juga tidak demikian, karena yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu dihidupkan kembali ruhnya kepada jasadnya seluruhnya. Berarti hidup seperti sekarang begini, melihat jelas nyata bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Akan tetapi sekalipun ruh tersebut dikembalikan ke dalam badan, maka ini tidak menafikan kemutlakan sebutan mayit kepadanya. Tetap namanya mayit karena adanya di alam barzah. Nah, nanti kalau sudah masuk ke dalam surga kagak mayat lagi disebutnya. Udah kembali seperti manusia, hidup kehidupan yang abadi itu di dalam surga. Karena kehidupannya saat itu bukanlah kehidupan yang sempurna, tengah-tengah antara mati dan hidup, layaknya orang yang berada dalam kondisi tidur dan terjaga. Semua pada saat itu kata Allah dikembalikan panca inderanya, dikembalikan akalnya, dikembalikan ilmunya, sehingga dia dapat memahami pertanyaan yang diajukan kepada si mayit dan bisa menjawabnya. Sempurna berarti itu dikembalikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Komplit tuh, dikembalikan ruh. Ya seperti kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berusia 4 bulan 10 hari. Ditiupkan ruh insaninya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah lengkap tuh, dikasih otak sama Allah, dikasih ilmu sama Allah, pemahaman. Makanya lihat anak dididik. Kalau dididiknya benar, anak itu jadi benar. Dididiknya nggak benar, anak itu bisa jadi nggak benar. Tergantung siapa yang mendidiknya. Begitu juga ruh nanti ketika di alam barzah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, biar tidak jadi alasan. Ketika ditanya malaikat Munkar dan Nakir, kagak bisa jawab. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengembalikan seluruh kecerdasannya, akalnya, ya, pemikirannya, panca inderanya agar mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tentunya kita sama-sama tahu bahwa untuk mempermudah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir bukan lagi logika yang kita kedepankan, tetapi amal soleh yang akan menolong kita. Amal soleh yang akan menolong kita sehingga kita bisa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan Nakir.
Nah, jasad seorang yang sudah terkoyak-koyak artinya sudah hancur. Seperti kemarin tuh pesawat apa yang terakhir jatuh itu? Sriwijaya. Itu hancur jasad jatuh manusia. Berkeping-keping. Di dunia susah ngumpulinnya. Tapi bagi Allah tidak ada yang susah bagi Allah. Dikumpulkan kembali nanti di alam barzakh, jasadnya menjadi satu untuk menerima pertanyaan dari malaikat munkar dan nakir. Dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si mayit akan didudukkan oleh Allah. Lalu kedua malaikat tersebut mengajukan pertanyaan dengan cara yang kasar sambil membentaknya dengan keras. Kemarin saya mengatakan kalau malaikat itu mengatakan man rabbuka, ini pecah gendang telinga kita nih sampai berdarah-darah. Tadi lihat bayangan malaikat munkar dan nakir itu menyeramkan. Nah, itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa kedua malaikat itu mendudukkan manusia atas izin Allah, mengajukan pertanyaan dengan cara yang kasar sambil membentak dengan suara yang keras. Kabarnya di sini dikatakan terhadap orang mukmin mereka itu bersikap lemah lembut. Sedangkan terhadap orang kafir dan orang munafik, ya itu tadi, dalam keadaan kasar, galak. Ya. Mungkin malaikat munkar dan nakir kepada orang kafir, orang munafik galak sekali memberikan pertanyaan karena mereka tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua malaikat itu bertanya kepada setiap manusia dengan bahasanya masing-masing. Yang kita sudah sama-sama tahu tuh malaikat munkar dan nakir itu bertanya, siapa Tuhanmu? Man rabbuka? Kalau kita orang Bekasi ya bahasanya nanti Bekasi, ya. Kalaupun bahasa Arab juga pasti dipahami, ya. Oke, apalin dari sekarang biar apal nanti ketika ditanya. Ya Allah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa madinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyyuka? Siapa nabimu? Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Wa ma akhuka? Dan siapa saudaramu? Wa ma imamuka? Dan siapa imammu? Atau apa imammu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kayak begini nih. Kaitannya dengan keimanan semuanya nih. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Kita sudah kenal sama Allah apa belum di dunia? Makanya benar-benar mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, nih kita ngaji berarti kenal Allah nih. Kita melaksanakan sholat berarti kita kenal sama Allah. Kita menjauhkan diri dari perbuatan maksiat berarti kita kenal dengan Allah. Karena semua itu Allah Subhanahu wa taala yang katakan di dalam Al-Qur'an, berarti kenal dengan Allah tuh. Gampang kalau kenal Allah, pasti ketika ditanya man rabbuka, jawabannya apa? Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Nggak akan salah kalau kita kenal sama Allah. Kalau orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang bertuhankan kepada selain Allah, jawabannya apa yang dia sembah selama hidup di dunia? Lah itu palu yang segede apa tadi? Ya, kalau dipukul ke gunung langsung rata dengan tanah. Lah kalau manusia yang dilihat sama malaikat kecil langsung hancur berkeping-keping tuh, dipukul sama malaikat. Maka ketika ditanya man rabbuka, disinilah selama di dunia kita jawabannya. Kita benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali
menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Apalagi dengan syirik yang tidak terlihat, dengan kemusyrikan yang tidak terlihat. Syirik khafi namanya, syirik ringan. Menuhankan harta, menuhankan pangkat dan jabatan, kedudukan yang tinggi. Itu kalau kita merasa hebat dan merasa sombong, itu sudah menuhankan harta dan tahta jabatan kita tuh, ya, tanpa disadari oleh diri kita. Kalau orang yang sudah benar-benar mengenal Allah dan mempunyai ilmu yang tinggi tentang Allah, ya, jabatan, kedudukan, harta, semuanya akan dibawa kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan merasa rendah diri, tidak sombong. Merasa rendah diri, tidak pernah akan merasa sombong. Kemudian wa ma dinuka, apa agamamu? Kalau orang muslim lahir sudah pasti muslim anak kita, nggak perlu syahadat lagi karena orang tuanya muslim dua-duanya. Kalau orang non muslim masuk Islam, itu wajib mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat. Kalau orang muslim nggak perlu syahadat lagi, nanti anaknya udah gede syahadat tuh, belum syahadat tuh waktu lahir, jangan, nggak perlu itu, ya, karena sudah muslim. Nah, sudah sejauh mana kita mengenal agama Islam? Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Nanti di akhirat tidak diakui itu agama selain Islam oleh Allah. Maka ketika ditanya wa madinuka, apa agamamu? Jawabannya agamaku Islam. Selamat udah. Kalau udah kenal jawaban yang pertama, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku, yang kedua Islam agamaku, selamat tuh 2 pertanyaan. Pertanyaan ketiga yang diajukan oleh malaikat, siapa nabimu? Muhammad nabiku. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku. Sudah sejauh mana kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnahnya? Apakah sering kita amalkan sunnah-sunnahnya atau kita tinggalkan sunnah Rasul? Jangan dianggap remeh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekalipun cuma sekedar doa. Padahal doa itulah yang akan mendatangkan keberkahan untuk kita. Rasulullah setiap melakukan kegiatan atau gerak-gerik kemana saja selalu diawali dan diakhiri dengan doa. Sudah banyakkah kita mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kadang lupa, kadang suka lupa. Mau makan, saking laparnya lupa baca doa. Udah kenyang baru ingat, astagfirullahaladzim belum baca doa. Udah kenyang baru ingat baca doa. Kadang udah selesai juga kagak ingat sama sekali doanya. Yang diajarkan oleh Rasulullah, ada adab sebelum makan, ada adab ketika makan, ada doa di situ di dalam adab yang kita baca. Lihat dahsyat doa mau makan saja tuh, ya. Ketika kita baca dahsyat doanya tuh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kemudian ketika kita makan, itu jangan sampai nggak ingat Allah tuh. Suapan pertama, alhamdulillah ya Allah, ini nasi masih rasanya nasi. Opor masih enak rasanya opor. Alhamdulillah. Kenyang.
ucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, alhamdulillah perut ini kenyang, makan lewat mulut masih masuk sampai ke perut. Makanya makan itu niatkan semata-mata untuk kuat ibadah. Untuk kuat ibadah. Ya Allah, jadikan nasi yang masuk ke dalam perut saya ini semata-mata untuk kuat ibadah kepadamu ya Allah. Kayak begitu ya. Itu yang akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau masuk WC, Rasulullah nyontohin doanya. Keluar dari WC, Rasulullah mencontohkan doanya. Keluar dari rumah, Rasulullah mencontohkan doa. Masuk ke rumah, Rasulullah mencontohkan doa. Sampai pakai baju pun Rasulullah mencontohkan doa ketika kita pakai baju. Bercermin pun Rasulullah mencontohkan doa. Itu sampai sedetil itu tuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh mengajarkan umatnya agar seluruh yang dilakukannya itu mendapat keberkahan daripada Allah. Karena yang dibaca Allah, kaitannya tuh dikaitkan dengan Allah. Kayak begitu. Maka mudah-mudahan kita benar-benar sudah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan sampai enggak pernah bersolawat kepada Rasulullah. Paling tidak sehari 100 kalilah kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu ketika kita bersolawat kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab solawat kita. Berbeda dengan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Nah, kalau sudah dijawab solawatnya, oh ini ternyata umatku yang sering bersolawat kepadaku. Wajib baginya nanti aku mendapatkan syafaat dariku di yaumil akhir. Udah selamat dah kalau dapat syafaat dari Rasulullah, udah dijamin selamat udah. Itu tentang siapa nabimu. Maka mudah-mudahan kita dapat mencontoh seluruh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Gak pernah marah, gak pernah membalas dengan keburukan, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Lihat Rasulullah, manusia yang sudah dijamin oleh Allah masuk surganya udah dijamin tuh Rasulullah. Tapi sholatnya Rasulullah itu kakinya sampai bengkak. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surganya oleh Allah. Tapi sholat Rasulullah masih luar biasa tuh, sampai bengkak-bengkak kakinya. Berbeda dengan kita. Nggak ada bagi kita itu jaminan masuk surga, nggak ada. Rasulullah itu dikatakan sama Allah langsung jaminannya masuk surga. Kita mah nggak ada. Sholat pengen buru-buru gitu. Lama-lama, apalagi kalau imamnya baca suratnya umpamanya 1 rakaat 1 juz. Kayaknya ada yang duduk ini. Ya, bisa duduk ini kayaknya. Saya pernah dulu bersama Pak Kiai 10 malam terakhir itu di Masjid Atin. Itu bareng berdiri tuh Pak Kiai, Pak Haji Rohim, Pak Haji Samsudin, saya. Itu imamnya baca suratnya panjang. Ternyata dalam sholat itu banyak yang jatuh itu. Jatuh bukan gak kuat. Apa? Pada tidur. Tidur sambil berdiri. Ada yang begini. Apa memang saking nikmatnya mendengarkan suara Al-Quran, atau memang benar-benar ngantuk gitu. Ya. Banyak yang jatuh gitu, tidak sadar. Apa kelamaan gitu ya. Ya Allah. Tapi kalau yang sudah biasa, apalagi imamnya membaca Qur'annya enak,
nikmat rasanya, sejuk hati ini ketika melaksanakan sholat malam. Ya, yang lebih parah itu waktu qiyamul lail di azikro. Itu benar-benar jatuhnya ke pelukan orang lain itu, yang di belakangnya. Kayak pingsan aja gitu. Padahal dia jatuh tidur sampai dia keluar wudhu lagi dia. Ya, ya Allah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini betapa perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, yang diingat apa? Ummati, ummati. Saking sayangnya kepada umatnya, jangan sampai ada umatnya yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yang keempat yang ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, apa kiblatmu? Kalau kiblat kita selalu menghadap ke Ka'bah, insya Allah kita akan bisa menjawab, Ka'bah kiblatku. Tapi kalau kiblatnya nggak pernah ke Ka'bah, kiblatnya kepada orang Barat, atau kiblatnya kepada selain daripada Ka'bah, sudah dipastikan itu orang yang celaka di alam barzahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sholat, kita hadapkan wajah kita arah yang sudah ditentukan ke kiblat. Kecuali kita berada langsung di depan atau di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Itu semua menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, ke Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Ya, kalau di Masjidil Haram karena bertemunya langsung, semua mengelilingi. Tapi kalau di sini jangan coba-coba keliling sholatnya, ya. Nanti dia dilihat sama orang, wah ini ada aliran baru nih katanya nih. Di masjid ini sholatnya sapnya bundar katanya nih. Ya, mengelilingi masjid. Ya Allah. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang ditanya kepada kita, siapa saudaramu? Artinya siapa yang sering dijadikan teman bergaul kita dengan tetangga kita, ya, saudara kita orang-orang baik atau bukan, tetangga kita orang-orang baik atau bukan, kita bergaul dengan orang-orang yang baik atau bukan. Itu menjadi pertanyaan tuh. Ya, yang menjadi saudara kita. Saudara kita adalah saudara seiman dan seagama. Maka sesama muslim itu saudara kita. Kalau di luar muslim itu bukan saudara kita. Kita di sini di Bekasi, kalau pergi ke Amerika itu masih bertemu dengan saudara kita, saudara seagama namanya, saudara seagama. Maka jangan sungkan-sungkan kepada saudara kita, meskipun bukan saudara kandung, tapi dalam kaitannya dengan agama, pasti dia akan menjawab saudaranya yang mengucapkan salam. Kalau salam dia ngerti, ya. Kalau bahasa kita kadang-kadang kagak ngerti. Dulu saya ketemu sama orang Belgia di selesai tawaf gitu. Selesai tawaf saya minggir ketemu sama orang Belgia. Saya kagak ngerti bahasa dia kagak ngerti bahasa saya. Tapi bahasa isyarat mengerti gitu. Kayak sama-sama orang bloon gitu. Kita nanya bagaimana pakai bahasa isyarat. Begini aja dimengerti. Oh berarti nanya nama gitu. Ternyata dia namanya Syamil. Meskipun orang Belgia tapi namanya Islami gitu. Namanya Syamil. Nah, dari mana gitu. Kita ngerti dari mana. Sampai begini-begini nah. Apa katanya. Nggak ngerti. Saya juga nggak ngerti bahasa dia. Ya Allah. Ya kalau Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengerti itu. Karena pinter beberapa puluh bahasa. Gus Dur itu pinter. Ya. Hadirin jamaah talim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Itu tentang saudara kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya yang terakhir adalah apa imammu? Al-Quran imami. Al-Quran jadikan sebagai imam kita, pedoman hidup kita. Jadikan Al-Quran itu selalu menjadi akhlak kita, pergaulan kita, ngikutin Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita telah mengenal Allah, telah mengenal Rasulullah, telah mengenal saudara-saudara kita yang baik, yang membawa kita kepada kebaikan, yang membawa kita kepada mengenal Allah, itu yang akan dipertanggungjawabkan, dan insya Allah dalam keadaan selamat kita. Kalau saudara kita saudara yang baik, imam kita Al-Quran, kemudian Allah kita, Tuhan kita adalah Allah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat. Mudah-mudahan tentang para malaikat ini menambahkan keimanan kepada kita semua, sehingga iman kita kepada Allah semakin mantap, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pelihara kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antarzuqanal wasi'a wa antarzuqanal amanah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.